Hai, selamat datang kembali di materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Lesson kali ini kita bakalan melanjutkan bahasan kemarin tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, which is kali ini kita bakalan bahas tentang gimana sih perekonomian di masa pendudukan Jepang. Oke. Jadi setelah kemarin dibahas tentang gimana sih sistem pemerintahan yang ada di masa pemerintahan dan masa pendudukan Jepang, kali ini aku mau coba bahas sedikit tentang keadaan perekonomian Indonesia di waktu pendudukan Jepang beserta dengan kebijakan-kebijakan Jepang di kala itu. Oke. Jadi di waktu pendudukan Jepang, boleh dibilang kehidupan ekonomi rakyat itu sangat menderita. Why? Lemahnya ekonomi rakyat ini berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang di bulan Maret 1942. Jadi sejak saat itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi pun berubah dari yang orientasinya merupakan ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Jadi yang kayak gimana sih ekonomi perang itu? Ekonomi perang itu adalah jenis kebijakan pemerintah penjajah Jepang yang menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintah Jepang. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Soalnya sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang ini sudah berkembang menjadi sebuah negara industri sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Nah, oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya dengan sasaran utamanya itu Korea dan Indonesia. Indonesia itu menarik buat Jepang karena merupakan kepulauan yang begitu kaya akan hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Nah, gimana sih itu diterapkan si ekonomi perang itu? Jadi langkah pertama yang dilakukan Jepang itu dengan merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, dan komunikasi. Dan selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan, bank, pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Jadi beberapa ciri yang bisa kita lihat di sistem ekonomi atau pola ekonomi perang ini, yang pertama, pola ekonomi ini berlangsung dalam suasana kritis peperangan. Yang kedua, menerapkan sistem ekonomi komando. Yang ketiga, mekanisme ekonomi darurat sehingga memungkinkan munculnya pedagang-pedagang gelap dan penyelundupan. Dan yang selanjutnya, pelaku ekonomi amatiran atau dadakan. Jadi ini beberapa ciri-ciri dari pola ekonomi perang. Oke, sekarang kita mau tahu sih gimana kebijakan ekonomi yang ada di masa pendudukan Jepang. Yang pertama, Jepang itu menghapus pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Indonesia. Jadi pada waktu itu Jepang mengambil semua aset-aset dari pemerintah Hindia Belanda, kemudian diakui menjadi milik pemerintah Jepang. Banyak ya, kayak tadi aku bilang, bank, terus juga perkebunan, pabrik-pabrik. Dan yang kedua, Jepang ini memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi karena mereka lagi perang, mereka butuh banyak dukungan. Akhirnya terjadi kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat. Jadi nggak semua tanaman dan perkebunan itu sesuai gitu dengan kepentingan perang Jepang. Jadi cuma beberapa tanaman aja yang mendapat perhatian pendudukan Jepang, seperti karet dan kina, terus juga jarak, kopi, teh. Kalau tembakau itu hanya dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna untuk keperluan perang. Akhirnya perkebunan ketiga tanaman tersebut, jarak, kopi, teh, tembakau, cuma nggak terlalu penting gitu, nggak dianggap penting dan digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan, begitu. Dan tanaman-tanaman yang sekiranya penting untuk ekonomi
perang, untuk kebutuhan perang dibanyakin, digalakin untuk ditanam begitu. Next, ini dia salah satu kebijakan yang mereka anggap kebijakan, tapi sama sekali bukan kebijakan untuk kita. Romusha ini merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian Jepang. Jadi ya mereka berorientasinya ini untuk memenuhi kebutuhan perang. Akhirnya mereka memberlakukan kerja paksa. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Ini sebenarnya nggak beda jauh sama Rodi yang ada di zaman Belanda, Dendels. Jadi Romusha ini mereka disuruh kerja paksa, mengerjakan ini itu, tapi tanpa dibayar dengan upah sepeser pun gitu. Jadi di masa itu kira-kira 200.000 pribumi dipekerjakan secara paksa tanpa pernah menerima upah, bahkan sampai beberapa ada yang meninggal dunia juga gitu. Oke. Jadi ini dia beberapa kebijakan-kebijakan juga yang diberlakukan di masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu penekanan angka produksi perkebunan. Seperti yang aku bilang tadi, tanaman-tanaman yang sekiranya nggak penting buat peperangan itu dihilangkan, bahkan dikurangi gitu, bahkan dihilangkan. Yang kedua, peningkatan produksi beras. Nah, jadi petani itu wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Dan hal ini menyebabkan rakyat Indonesia menderita kelaparan karena apa yang mereka panen itu dikasihin ke Jepang gitu. Next, ada juga pengurangan industri gula. Jadi pengurangan industri gula ini terjadi karena pemerintah sejak awal telah merencanakan untuk mengurangi produksi gula gitu. Dan pengurangan ini sebenarnya dilakukan bertahap dan rahasia gitu. Jadi semua perusahaan gula milik Belanda dan Eropa disita, kemudian Jepang menyerahkan pengelolaan industri gula ini kepada 6 perusahaan milik Jepang. Dan 6 perusahaan Jepang tersebut membawahi perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa gitu. Jadi ini berkaitan jumlah perkebunan selama pendudukan Jepang itu berkurang terus gitu. Sama dengan yang terjadi pada angka produksinya gitu. Di tahun 1942 produksi gula itu hampir mencapai 1.325 ton. Tapi drastis menurun di tahun 1945 yang cuma memproduksi 80.000 ton. Dan jumlah produksi pada tahun 1945 itu merupakan jumlah yang terburuk, lebih rendah dari masa depresi tahun 1935 yang mencapai 506 ton. Selain produksi gula yang menurun, juga terjadi penurunan pada produksi karet karena produksi di Jawa dan Kalimantan terhenti dengan hal yang sama gitu. Dan hal yang sama juga terjadi pada komoditas teh. Dan kecenderungan penurunan produksi ini berdampak ke petani, soalnya petani yang punya tanah-tanah itu merasa diuntungkan gitu dengan pengurangan produksi gula. Tapi kasusnya berbeda dengan petani-petani yang nggak punya tanah, karena hidup mereka digantungkan dari sana. Akhirnya banyak banget pengangguran yang terjadi gitu. Yang selanjutnya, kebijakannya itu menetapkan sistem autarki. Sistem autarki itu merupakan sistem ekonomi di mana daerah itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu. Terus ada juga sistem tonarigumi. Jadi sistem tonarigumi ini Jepang membentuk organisasi rukun tetangga, jadi kayak RT gitu, terdiri dari 10-20 kakak, dan mereka ini nantinya harus mengumpulkan setoran kepada Jepang.
Dan yang terakhir, para petani ini harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang ditetapkan pemerintah Jepang. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang. Oke. I think that's all. Segitu dulu aja materi tentang kebijakan ekonomi dan kondisi ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jepang. Jadi kalian bisa tahu kan kalau gimana kejamnya pemerintahan Jepang itu sebenarnya nggak jauh beda sama kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda gitu. Nah, semoga setelah nonton video ini kalian bisa dapat pencerahan sedikit-sedikit tentang gimana sih kebijakan ekonomi Jepang waktu menguasai Indonesia. Oke. Next aku bakalan bahas lesson lain tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi pastiin untuk tetap stay tune, subscribe channel aku, like dan share video-videonya juga, dan sampai jumpa di lesson yang berikutnya. Bye.